gitu. Aku Tidak kaget ada sih. kata-kata apa-apa dari dia? Aku boleh gitu, boleh aku bilang gitu. Boleh. Terus? Dia minjem mobil, kamu nggak diajak tuh? Emang dia mau kemana? Aku nggak tahu, aku nggak nanya. Kayaknya dia masih ke Bandung ada urusan kayaknya ya. Nah, aku Tapi nggak tetap penting. jadi ke Bandung. Jadi aku nggak penting itu sih, karena aku emang suka banget sama dia gitu. Kayak, tampan kak, gagah gitu kan. Jadi bikin aku kayak yang tergila-gila selain papi gitu. Sama Nah, si adiknya papi sendiri. nggak takut ketahuan papi kamu? Nah, akhirnya pas bilang gitu, maksudnya kayak, kok mau ya aku bilang gitu. Aku padahal udah stop itu karena takut dia marah. Ya akhirnya dia mau ngelakuin bertiga, ya akhirnya di situ kita bertiga. Itu emang reaksi adeknya gimana? Dia cuma diem atau gimana? Pasti kaget Dia dong. juga salting, dia pasti berpikiran, kok aku bisa menjelaskan seperti itu. Menjelaskannya tuh kayak yang, papi maaf, ini nggak seperti yang papi lihat. Tapi aku malah menjelaskan tuh kayak, papi, I'm sorry, aku kan emang lagi pengen, papi juga tahu kan. Mungkin dia bingung dengan penjelasan aku yang itu gitu. Sama di situ dia mungkin digarisbawahi ya sama dia, atau dia kayak bertanya-tanya, lagian papi kan juga sama aku sama Hendy kan juga udah pernah bertiga di situ, mungkin dia bertanya-tanya di situ, dia kaget, shock gitu loh. Terus dia nanya, Loh, maksudnya gimana nih? Dia nanya dong. Maksudnya gimana nih? Kita saling bengong dong. Terus kata papi, aku bilang, ya udahlah Pi, ceritain aja. Aku bilang, situ papi nyeritain tuh bahwa dia bawa aktin secara batin, secara materi. jadi sampai ngobrol akhirnya dulu tuh kalian tuh abis ngobrol main tuh. dulu, tapi nggak lama. Dalam keadaan tidak oke. Terus? Tapi karena aku nggak sempet make, aku bilang tadi stop dia, stop dulu, dia pakai boxer dulu. Di situ pas aku ngejelasin kayak gitu, dia mungkin denger atau loh ini maksudnya gimana, kata dia gitu. Terus aku bilang ke papi saling pandang, udah lah Pi, jelasin aja gitu. Terus papi jelasin di mana aku itu nggak pernah dapatkan oleh suami aku. Dia jelasin kayak gitu. Jadi papi kasihan, sampai akhirnya papi yang mengasih semua itu gitu, mau dari mana. Karena dia tahu. Ya, terus pada akhirnya Dia dengerin cerita papi itu, dia shock, dia oh gitu ceritanya, tapi kok bisa ya, tapi kayak ya udahlah, udah terlanjur, gue juga udah enak, dia enak gitu. Maksudnya ya udah gimana nih Kak, kata dia. Nah, aku bilang ya udah kalau kalian mau udah ayo lagi bertiga, aku bilang gitu. Jadi akhirnya di situ papi mau, dia juga udah terima alasan-alasan yang udah dikasih papi gitu kan. apa yang membedakan di saat kamu main bertiga dengan suami dan mertua, yang ini dengan mertua dan adiknya mertua, apa yang membedakan? Membedakannya itu adalah kalau papi tuh halus mainnya, kalau adiknya mertua itu kasar, lebih hard aja gitu. Terus pembagiannya gimana kalau kalian main bareng tuh? Kalau pembagiannya itu karena bertiga ya ganti-gantian ya, kayak misalnya jadi gitu pembagiannya. Itu keluarga apa ya dibilang ya? Kamu Keluarga. menikmati dengan kenyamanan itu, dan apakah kamu tidak merasa itu adalah keluarga yang toksik? I know itu toxic, but satu sisi aku kayak kok nggak dapat bahagia ya. Jadi aku selalu mencari-cari di mana letak kebahagiaan aku ke orang-orang terdekat aku gitu. Tapi masih nggak dapat juga, yang aku dapat cuma kenikmatan surga dunia aja gitu. Iya, sesaat. Sesaat. Jadi gitu. kamu nggak tahu apa yang kamu mau sebenarnya. Jadi makanya aku jadi seperti ini ya karena suamiku sendiri tuh. Apakah kamu nggak mau untuk kayak hidup normal gitu? Maksudnya kamu suami kamu sendiri tanpa ada peranan orang lain, walaupun itu papi kamu, walaupun itu adiknya papi mertua gitu kan? Karena lebih enak bener-bener keluarga suami beneran gitu kan? Pengen hidup normal, cuman makin kesini aku yang normalin, dia yang nggak normal. Jadi udah retak, hancur sekalian, ya udah gitu aja lah. Aku masih mencari-cari yang belum aku dapat di suami. Kamu kan belum ada anak ya? Belum. Anak belum. Ya artinya mumpung belum punya anak. Aku nggak mau juga sih, belum pengen. Nah, ya maksudnya mumpung kamu belum punya anak, apa nggak kamu benerin dulu hidup kamu? Sebenarnya kamu tuh gimana sih, sama siapa sih? Apakah kamu sama suami kamu, sama ayah mertua kamu, ataukah kamu sama adik ayah mertua kamu gitu loh? Nanti itu kan sih paling. Istilahnya boleh nggak sih kalau misalnya kamu berpisah sama
suami kamu terus kamu menikah dengan mertua kamu, itu dibolehin atau enggak sih? Aku nggak tahu ya, boleh Tapi kan atau enggak. kalau bertiga gitu kan kayak kayak apa ya? Kayak kamunya juga akhirnya jadi nanti hancur gitu. Ngerti, tapi aku suka ya, namanya suka gimana, enak loh Karin. Coba deh. Masya Allah, ya Allah, aku bilang sekali lagi pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan hal itu, karena apa? Di dalam keluarga itu kan harus dijaga, ayah mertua itu seperti ayah kita sendiri. Pelajarannya jangan pernah serumah dengan yang bukan muhrim, walaupun itu ayah mertua, kakak ipar, adik ipar, segala macam. Karena nanti bakal ada syaiton yang akan menghiasi, apalagi ketemu dengan menantu yang kayak gini. Sebaiknya kamu tentukan deh kamu milih siapa gitu, Iya, daripada kamu gak jelas kayak gini, akhirnya nanti penyakit juga kan, mau berapa benar. banyak gitu loh Benar. orang yang sama kamu, sedangkan kamu nggak jelek kok, masih istilahnya masih bagus, bodinya masih masih cakep lah gitu, untuk mencari pasangan yang benar-benar kamu cintain masih bisa kok. Mungkin akan berhenti ya, tapi nggak sekarang kayaknya. Karena aku masih suka sama duniaku, masih suka sama hal-hal yang aku lakuin itu. Jadi mungkin bakal berhenti, tapi nggak tahu kapan. Suatu saat nanti pasti berhenti. Tapi untuk saat ini nggak. Kita doakan ya guys, semoga Thank you, ada thank you. jalan untuk berhenti, karena walaupun itu sesama keluarga tapi kan tidak untuk ditiru. Kamu pesannya nih buat para wanita di luar sana yang punya mertua atau buat para mertua yang punya menantu, kayak gimana sebaiknya? Sebaiknya kalau untuk perempuan, ibu-ibu rumah tangga di sana yang seperti aku, yang tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, komunikasi sih kuncinya, penting ya komunikasi. Karena kalau nggak ada komunikasi ya itu tadi, kita nggak tahu masalahnya di mana, tahu-tahu cuek, tahu-tahu apa. Jadi komunikasi itu penting banget. Terus yang kedua adalah jaga jarak dengan yang bukan muhrim ya, berarti gitu ya. Ya pokoknya jaga jarak, jaga cara berpakaian. Nah itu dia, kamu kan selama ini selalu pakai bra doang. Nah mungkin karena dari asal-asalan. situ ya. Sebenarnya itu karena kebiasaan aku. Itu kebiasaan buruk. Kalian jangan meniru. Jadi Lalu berawal dari situ ya. berawal Pandangan dari mata. situ. Jadi kita nggak bisa nyalakan pihak laki-laki kalau kita sendiri nggak bisa jaga. Itu akan bermunculan hal negatif yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jaga kehormatannya, jaga pandangannya. Semoga kamu bisa berubah dan semoga kamu bisa berubah. Semoga Thank jangan you. ada cerita-cerita kayak gini lagi. Semoga cerita itu hanya milik kamu dan tidak dipunyai oleh cerita yang lain. Jadi ini penonton diare tolong smart gitu ya, tolong cerdas menanggapi semua cerita. Jangan kalian ikuti yang jelek-jelek, tolong kalian jadikan pelajaran, jangan sampai itu menimpa. Cerita ini dijadikan untuk supaya kalian itu waspada terhadap apapun yang bisa menjadi celah keretakan rumah tangga, walaupun itu dari saudara kalian sendiri, ya kan? Yeah. Mau ipar, mau menantu, mau sepupu, apapun itu, selama bukan muhrim harus jaga jarak, jaga marwah keluarga, jaga kehormatan diri. Betul. Itu penting. Betul. Ya mudah-mudahan kamu yang terbaik ya, jangan sampai tambah parah gitu. Semoga maksudnya ya. supaya menjadi wanita yang bijak lah Lebih baik dalam ya. dalam menanggapi kehidupan ini. Ya aku pasti berhenti Kak, karena kan takutnya anakku perempuan kan. Iya, Aku sempat mikir kayak gitu, cuman ya udahlah ya. Untuk saat ini aku nikmatin dulu. Ya semoga pulang dari sini kamu dapat renungan yang luar biasa. Thank you. Karin. Jangan sampai kejadian yang akan membuat kamu rugi terhadap diri kamu sendiri. Karena penyesalan adanya di Belakang. akhir. Kalau awalnya pendaftaran. Pendaftaran guys. By the way, apapun itu, terima kasih sudah